Pekalongan, 12 Oktober tahun 2018. Sore itu langit di atas Kauman tampak pucat. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang bercampur dengan bau dupa dari toko sebelah. Di tepi jalan yang ramai oleh lalu lintas santri pulang ngaji, berdirilah sebuah minimarket baru. Catnya putih bersih, lampu-lampunya terang, dan di depan pintunya terpampang papan besar bertuliskan Minimarket Syariah. Belanja sambil berkah. Warga sekitar menyambutnya dengan rasa penasaran, bukan karena konsep syariahnya yang unik, tapi karena pemiliknya, Haji Fadil, sosok yang baru setahun lalu pulang dari Tanah Suci. Ia dikenal santun, sering bersedekah, dan jarang berbicara keras. Banyak yang kagum karena dalam waktu singkat, usahanya langsung maju pesat. Setiap malam, dari dalam minimarket itu terdengar lantunan murota lembut. Pegawai berhijab menyapa pelanggan dengan senyum, dan kasirnya selalu mengucap salam. Tak ada yang aneh setidaknya sampai beberapa minggu kemudian, ketika beberapa warga mulai memperhatikan hal kecil yang terasa janggal. Kadang murotal yang terdengar tak seperti biasa. Nadanya terbalik, pelan, seperti dibaca mundur. Tapi hanya sedikit orang yang benar-benar menyadarinya. Dan disinilah kisah ini dimulai. Langit sore tampak mendung, seolah menahan hujan yang belum mau turun. Di sepanjang jalan Kauman, orang-orang sibuk menutup lapak. Dan dari kejauhan terdengar suara anak-anak mengaji dari surau. Di tengah hiruk pikuk itu, berdirilah sebuah bangunan baru berwarna putih gading. Lampunya terang menyala, bahkan saat matahari belum sepenuhnya tenggelam. Tulisan besar di depannya berbunyi, Minimarket Syariah. Belanja sambil berkah. Rizal berdiri di depan pintu kaca sambil menatap papan itu. Ia baru 2 hari lalu diterima bekerja di sana. Pemuda 20 tahun itu masih kuliah di salah satu kampus swasta di Pekalongan, sambil nyantri di pondok kecil di dekat Kauman. Baginya, pekerjaan paruh waktu ini cukup membantu untuk menambah uang makan dan biaya kuliah. Begitu masuk, hawa sejuk dari pendingin ruangan langsung menyambut. Ruangan bersih, wangi minyak wangi khas Timur Tengah. Di dalam, seorang wanita berkerudung rapi sedang menata rak sabun sambil tersenyum ramah. "Rizal, pegawai baru?" tanyanya lembut. "Iya, Mbak, saya Riza." "Aku Leila. Nanti kamu jaga shift malam sama aku dulu, biar belajar," katanya sambil menunjuk ke meja kasir di ujung ruangan. Rizal mengangguk, lalu memperhatikan sekeliling. Di tiap sudut toko dipasang speaker kecil yang mengalunkan murota lembut. Setiap pelanggan yang masuk disapa dengan ucapan salam. Suasananya berbeda dari minimarket biasa, tenang, sopan, dan penuh kesan religius. Sore itu, Haji Fadil datang. Pria berkacamata, berjubah putih, dan berpeci hitam itu masuk dengan langkah pelan, namun berwibawa. "Assalamualaikum," suaranya berat tapi teduh. "Waalaikumsalam, Haji," jawab para pegawai serempak. Rizal cepat-cepat menunduk memberi salam. "Ini anak baru ya?" tanya Haji Fadil sambil menepuk bahu Rizal. "Di tempat ini bukan cuma jualan, tapi juga ibadah. Rezeki itu datang kalau niatnya bersih." Rizal tersenyum. "Insya Allah, Pak Haji." "Bagus. Nanti kalau buka toko pagi, biasakan baca doa. Saya sudah tulis dan tempel di dekat kasir," ujarnya sambil menunjuk selembar kertas doa yang dibingkai rapi. Doa itu terlihat panjang, ditulis dalam huruf Arab, dengan tulisan tangan. Rizal tidak terlalu memperhatikan saat itu. Ia hanya menganggapnya sebagai doa pembuka usaha seperti biasanya. Malam harinya, shift pertama Rizal dimulai. Langit masih gerimis. Hanya ada sedikit pelanggan yang datang. Kebanyakan anak muda membeli minuman hangat atau roti. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika toko mulai sepi. Mbak Laila duduk di kursi kasir sambil menghitung stok, sementara Rizal menyapu lorong rak bagian belakang. "Mbak, kok toko ini rame banget ya? Katanya baru buka 2 bulan. Tanya Rizal sambil menyapu pelan. "Alhamdulillah, iya. Dulu waktu baru buka, sepi banget. Tapi entah kenapa, sekarang malah banyak pelanggan. Katanya karena Haji Fadil itu orang baik. Rezekinya lancar," jawab Laila santai. Rizal mengangguk, tapi dalam hati, ia heran. Di daerah sepi seperti ini,
Omzet toko bisa sampai puluhan juta per hari. Bahkan toko sejenis di sekitar situ, beberapa sudah tutup karena kalah ramai. Menjelang tengah malam, suasana toko semakin sunyi. Murotal dari speaker terus mengalun lembut, membuat suasana terasa damai sekaligus aneh. Entah kenapa, Rizal merasa bacaan murotal itu sedikit berbeda dari yang biasa ia dengar. Lafaznya terdengar berat, seperti dibaca mundur. Ia mendekat ke arah speaker, mencoba memperhatikan lebih seksama. "Laila, ini murotalnya kenapa ya?" Tanya. Mbak Laila menoleh cepat, wajahnya berubah. "Sudah Zal, gak usah dipikirin. Kadang CD-nya suka error, tapi suaranya kayak SSSTT." Mbak Laila menatapnya serius. "Pokoknya kalau lagi jaga malam, jangan banyak nanya. Fokus aja kerja. Paham?" Nada suaranya tegas, seolah menyembunyikan sesuatu. Rizal terdiam, lalu kembali ke rak. Tapi perasaan tak nyaman itu terus menempel. Ia sempat melihat bayangan seseorang di luar kaca depan, berdiri diam di bawah lampu jalan. Saat ia menatap lebih lama, sosok itu hilang begitu saja. Tepat pukul 12 malam, pintu toko terbuka perlahan. Angin dingin masuk bersama langkah seseorang. Rizal spontan menoleh. "Haji sapanya kaget. Haji Fadil tersenyum, wajahnya terlihat tenang meski sudah larut malam. Ia membawa tas kecil di tangannya. "Saya cuma mau mengecek stok dan kebersihan," katanya. "Oh iya, jangan lupa baca doa pembuka toko tiap pergantian shift. Itu penting." Rizal mengangguk. "Sudah Pak Haji, tapi itu kan doa pembuka, bukan penutup." Haji Fadil menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. "Doa itu bisa dibaca kapan saja nak, asal niatnya benar." Setelah itu, Haji Fadil berjalan ke arah kasir, membuka tasnya, dan mengeluarkan botol kecil berwarna hitam pekat. Ia meletakkannya di bawah meja kasir, lalu menunduk sejenak seperti berdoa. Rizal yang melihat dari jauh hanya bisa berpikir positif. Mungkin itu minyak wangi atau cairan pembersih. Tak lama kemudian, Haji Fadil pamit. "Saya pergi dulu Laila, jaga toko baik-baik. Jangan lupa tutup tepat waktu." "Siap Pak Haji," jawab Laila dengan suara datar. Begitu pintu tertutup, suara murotal yang tadi berhenti tiba-tiba menyala lagi, tapi dengan nada yang sedikit berubah, lebih berat, lambat, dan anehnya, beberapa lafaz terdengar seperti dari arah belakang toko. Rizal menelan ludah. "Mbak, ini kenapa sih murotalnya?" Mbak Laila tak menjawab. Ia malah berdiri pelan, menatap ke arah rak minuman, lalu berkata pelan, "Sudah jam segini, tutup aja Zal, biarin aja murotalnya, nanti juga mati sendiri." Rizal menurut. Ia menutup mesin kasir, mematikan sebagian lampu, dan mengunci pintu kaca depan. Saat ia hendak mematikan speaker, suaranya malah terdengar jelas, seperti seseorang sedang membaca doa, tapi hurufnya kebalik. Dari belakang ke depan, bulu kuduknya berdiri. Ia menatap Mbak Laila, tapi wanita itu hanya menatap kosong ke arah pintu sambil berucap lirih, "Biasakan saja Zal, lama-lama juga nggak kaget." Malam itu berakhir tanpa kejadian apapun. Tapi sejak saat itu, Rizal merasa toko itu tidak sesuci yang tampak dari luar. Ada sesuatu di balik lantunan doa dan wangi minyak wangi yang terlalu menusuk itu. Sesuatu yang belum ia pahami, tapi perlahan menunggu untuk diperlihatkan. Malam itu, Rizal mendapat jadwal shift malam lagi. Jam menunjukkan pukul 10. Ketika ia tiba di minimarket, udara Pekalongan terasa lembab setelah hujan sore tadi. Lampu toko bersinar terang, membuat bangunan itu tampak mencolok di antara rame-rame penduduk yang sudah gelap di dalam. Mbak Laila sedang menata barang di rak bagian depan. "Datang juga kamu," katanya sambil tersenyum kecil. "Malam ini kita cuma berdua lagi. Haji Fadil nggak datang, tapi nanti subuh mungkin dia mampir." Rizal mengangguk sambil mengganti seragam. "Iya, Mbak, aman kan?" "Insya Allah aman. Selama kita nggak aneh-aneh, nggak bakal ada apa-apa." Kata aneh-aneh itu sempat membuat Rizal bertanya-tanya, tapi ia memilih diam. Ia mulai sibuk menata stok air mineral dan memeriksa daftar barang di ponsel. Semuanya berjalan normal sampai jam menunjukkan pukul 11:20.
Dari speaker di langit-langit, murotal yang biasanya lembut tiba-tiba berhenti, hening, lalu terdengar kembali tapi kali ini dengan suara yang lebih berat. Lafaz-lafaznya terdengar seperti direkam mundur. Rizal spontan menoleh ke arah speaker. "Mbak, suaranya kayak aneh lagi deh," katanya pelan. Mbak Laila yang sedang di kasir hanya menatap layar komputer, tak menjawab. "Mbak," ia menatap Rizal sebentar, lalu menghela napas. "Kalau kamu dengar yang aneh-aneh, jangan disaut. Biasanya nanti berhenti sendiri." "Kenapa bisa gitu sih?" "Udah, jangan tanya," jawabnya cepat. Rizal diam, tapi di dadanya muncul rasa tak tenang. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya. Namun suara murotal itu membuat pikirannya kacau. Bacaan yang seharusnya menenangkan justru terasa menyeramkan. Seperti ada orang melafazkan ayat dengan nada kebencian. Menjelang tengah malam, hujan turun lagi. Petir sesekali menyambar, membuat lampu toko berkedip. Rizal berjalan ke bagian belakang untuk memeriksa stok mie instan. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu di pojok rak. Ada noda hitam menetes di lantai, seperti minyak pekat. Ia jongkok, menyentuhnya pelan. Aromanya tajam dan aneh, mirip minyak misik, tapi lebih menusuk. "Laila, ini apa ya?" panggilnya sambil menunjuk noda itu. Mbak Laila menatap sekilas, lalu buru-buru datang dan menutupi dengan tisu. "Enggak usah disentuh, nanti aja dibersihin." "Tapi ini kayak minyak, Mbak. Bocor dari mana?" "Udah, biar aku aja. Kamu ke depan, jaga kasir." Nada suaranya tegas, membuat Rizal menurut tanpa protes. Rizal kembali ke kasir. Ia duduk sambil menatap hujan di luar. Tak ada pelanggan sejak sejam lalu. Suara murotal yang berat masih terdengar samar, tapi kadang berhenti tiba-tiba, digantikan dengan suara serupa bisikan yang tak jelas dari speaker. Sekitar jam 2 pagi, lampu toko mendadak padam. Jalap todop, hanya lampu darurat kecil di kasir yang menyala redup. "Mbak," panggil Rizal panik. "Iya, tenang, listriknya sering kayak gini." "Kalau hujan," jawab Laila dari belakang. Namun tak lama kemudian, dari arah speaker, terdengar suara murotal lagi padahal listrik belum menyala. Suaranya kali ini jauh lebih jelas, namun tetap terbalik. Rizal menatap ke atas. Speaker itu tidak tersambung dengan apapun sekarang, tapi suaranya tetap mengalun. Ia berdiri, menatap keluar kaca depan. Jalanan kosong, hanya ada genangan air dan bayangan lampu jalan yang berkedip. Lalu, di antara pantulan kaca, Rizal melihat sosok bayangan berdiri di luar tinggi, kurus, mengenakan baju putih panjang. Tapi anehnya, bayangan itu tidak terlihat langsung, hanya muncul di pantulan kaca toko. "Ya Allah," bisiknya. Ia mundur pelan. Saat itu, listrik kembali menyala. Semua lampu toko hidup serentak, dan bayangan di kaca menghilang. Mbak Laila datang tergesa dari belakang. Wajahnya pucat. "Kamu lihat sesuatu?" tanyanya pelan. Rizal menatapnya bingung. "Tadi ada orang di luar, Mbak. Tapi kok cuma kelihatan di kaca?" Mbak Laila menarik napas panjang. "Stop, jangan diceritain ke siapa-siapa. Nanti kamu malah takut kerja di sini." "Emang itu apa, Mbak?" "Bukan urusan kita," jawabnya singkat, sambil menyalakan kembali komputer kasir. Setelah itu, suasana kembali normal. Tapi Rizal tidak bisa tenang. Ia memperhatikan meja kasir yang tampak biasa saja. Namun di bawahnya terlihat seolah ada bekas minyak yang sama seperti di rak belakang. Ia menunduk sedikit dan samar-samar melihat kertas kecil berisi tulisan Arab di bawah meja. Rizal hendak mengambilnya, tapi tiba-tiba pintu toko berbunyi. Ting, tanda pelanggan masuk. Ia segera berdiri. Namun saat menoleh ke arah pintu, tak ada siapapun. Pintu kaca itu tetap tertutup rapat, dan hujan masih turun deras di luar Laila. "Tadi ada yang masuk?" Mbak Laila tidak menoleh. "Nggak ada siapa-siapa. Tapi bunyi bel pintunya jelas banget. Kadang sensor pintunya suka rusak," ujarnya datar. Rizal mencoba menenangkan diri. Tapi sejak malam itu, setiap kali murotal diputar, telinganya terasa panas dan berdesing. Ia bahkan sempat mendengar seperti suara orang membaca ayat yang sama. Tapi dari arah belakang toko, menjelang subuh, hujan mulai reda. Rizal dan Laila bersiap menutup toko.
Saat mematikan speaker, suara murotal berhenti. Tapi sebelum banner-banner mati, terdengar bisikan pelan dari arah kasir. Balikan doa itu. Rizal tertegun. Ia menatap Laila, tapi wanita itu sudah menunduk, merapikan uang hasil penjualan, tanpa berkata apa-apa. Mbak, kamu dengar tadi? Dengar apa? Tadi kayak ada suara bisik. Laila berhenti sebentar, lalu berkata dengan nada datar. Kalau kamu mulai dengar sesuatu, itu tandanya kamu udah diterima kerja di sini beneran. Rizal tidak mengerti maksudnya. Ia hanya tertawa hambar untuk menghilangkan tegang. Tapi dalam hati, firasatnya mengatakan ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat ini. Pagi itu, saat toko ditutup dan ia melangkah keluar, matahari mulai naik pelan. Dari arah dalam toko, terdengar lagi murotal. Meski speaker sudah dimatikan, suaranya pelan namun jelas. Bacaan doa yang terdengar dibaca dari akhir ke awal. Dan untuk pertama kalinya, Rizal merasa doa bisa terdengar seperti kutukan. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Angin menampar pintu kaca minimarket hingga bergetar, membuat lonceng kecil di atasnya berdenting lirih. Dina duduk di kursi kasir, menggigil sambil menatap jam dinding yang menunjukkan jam 23:47. Tak ada pelanggan sejak setengah jam terakhir. Hanya suara murotal dari speaker yang menemani, tapi malam itu suaranya terdengar aneh. Kok bacaan suratnya kayak kebalik ya? Gumam Dina pelan. Ia mencoba mematikan dan menyalakan ulang pemutar murotal, tapi suaranya tetap sama. Pelan, terbalik, seperti seseorang membaca dari akhir ke awal. Saat ia sedang memeriksa speaker di pojok, tiba-tiba pintu kaca bergetar keras. Dina tersentak. Dari luar ia melihat sesosok laki-laki paruh baya berdiri di bawah hujan dengan payung hitam. Bajunya basah kuyup, tapi ia tersenyum ramah. Assalamualaikum, suaranya berat, serak. Dina buru-buru membuka pintu. Waalaikumsalam. Pak, mau beli apa? Minyak wangi, jawabnya singkat sambil menatap rak paling belakang yang baunya agak tajam, kayak misik. Dina menelan ludah. Ia tahu di minimarket itu memang ada satu botol minyak misik hitam yang disimpan di lemari kaca. Bukan untuk dijual umum, itu milik Pak Haji yang katanya digunakan untuk ritual doa malam Jumat. Tapi karena takut dianggap tidak sopan, ia hanya tersenyum dan berpura-pura mencari di rak. Pak, yang seperti itu cuma dipakai untuk keperluan toko, tidak dijual, ucap Dina hati-hati. Lelaki itu menatapnya lama, senyumnya makin lebar, tapi matanya tampak kosong. Kalau begitu, tolong sampaikan salam saya untuk Haji Fadil. Bilang yang di bawah kasir sudah siap. Seketika tubuh Dina kaku. Sebelum ia sempat bertanya maksudnya, lelaki itu sudah berbalik dan menghilang ke tengah hujan, tanpa meninggalkan jejak kaki di lantai basah. Keesokan paginya, Dina datang lebih pagi dari biasanya. Ia ingin bercerita kepada Pak Haji, tapi lelaki itu sudah sibuk di ruangan kecil di belakang. Dari sela pintu yang sedikit terbuka, Dina melihat Pak Haji sedang duduk di lantai, menatap uang kertas yang disusun rapi di atas nampan perak. Di sebelahnya, botol minyak misik hitam itu terbuka, meneteskan cairan pekat yang menimbulkan aroma aneh perpaduan harum dan anyir. Dina buru-buru mundur, tapi tepat saat ia akan menutup pintu, suara Haji Fadil memanggil tanpa menoleh. Masuk saja. Dina, maaf, Pak. Saya hanya mau memberitahu, tadi malam ada orang aneh datang. Pak Haji mengangkat wajahnya. Senyumnya tenang, tapi matanya merah, seperti kurang tidur. Orang aneh? Siapa? Dia minta minyak misik. Katanya suruh sampaikan kalau yang di bawah kasir sudah siap. Haji Fadil terdiam lama. Ia kemudian bangkit, menutup botol minyak, dan menatap Dina lekat-lekat. Kamu tidak cerita ini ke siapapun ya? Kadang ada orang yang suka menguji keimanan. Jangan mudah percaya. Dina mengangguk, tapi hatinya tak tenang. Saat ia berjalan kembali ke depan toko, langkahnya terhenti, tepat di bawah meja kasir. Ia melihat noda hitam pekat di lantai seperti tumpahan minyak yang sudah lama mengering. Malam berikutnya, hujan turun lagi. Dina berjaga sendirian,
karena Sari izin pulang lebih awal. Saat jarum jam menunjukkan pukul 12:10, lampu toko mulai redup. Murotal terdengar kembali, tapi kali ini lebih pelan, hampir seperti bisikan di telinga. Dina menutup telinga, tapi suara itu makin jelas, seperti seseorang membaca doa dari balik lantai. Tiba-tiba meja kasir bergetar, dan dari bawahnya terdengar bunyi lirih. Allah halah halah. Dina menjerit dan berlari keluar, tapi pintu tak bisa dibuka. Lampu berkedip, dan di antara rak-rak, ia melihat sosok hitam bergerak lambat. Tubuhnya seperti diselimuti asap. Jangan takut. Suara berat itu terdengar dari arah kasir. Kau sudah melihat. Berarti kau bagian dari penjaga tempat ini. Dina jatuh terduduk. Air matanya mengalir tanpa sadar. Dalam ketakutan, ia melihat Wang di laci kasir bergerak sendiri, menumpuk, berputar, lalu berhenti di atas botol minyak misik hitam yang kini terbuka. Saat itu juga, listrik padam. Hanya cahaya dari luar jendela yang tersisa menyorot wajah Haji Fadil yang entah sejak kapan sudah berdiri di dekat pintu. Dina, katanya pelan, sekarang kamu tahu rahasianya. Rezeki yang besar butuh pengorbanan yang besar pula. Keesokan paginya, warga sekitar menemukan minimarket tetap buka seperti biasa. Hanya saja, Dina tak tampak lagi bekerja di sana. Haji Fadil menjelaskan bahwa pegawainya itu pulang ke kampung karena ibunya sakit. Tapi, beberapa hari kemudian, orang-orang mulai mendengar kabar dari pasar Kauman. Katanya, ada seorang gadis pingsan di tepi sungai. Rambutnya basah, dan tangannya menggenggam uang yang meneteskan cairan hitam berbau misik. Dan sejak malam itu, murotal di minimarket syariah kembali terdengar normal. Namun sesekali, di antara ayat suci yang mengalun, ada suara samar yang seperti dibaca terbalik, lirih, dan memanggil nama Dina. Beberapa minggu setelah kepergian Dina, suasana di sekitar minimarket syariah mulai berubah. Warga Kauman yang biasanya ramai berbelanja selepas maghrib, kini lebih memilih membeli kebutuhan di warung biasa. Meski lampu minimarket tetap menyala terang setiap malam, hawa di sekitarnya terasa dingin dan berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari udara. Entah kenapa, tiap lewat sana bulu kuduku meremang, bisik Bu Ratna, pemilik warung sebelah. Padahal lampunya terang, tapi auranya kayak kuburan. Isu-isu mulai beredar. Ada yang bilang mereka mendengar suara perempuan menangis pelan dari dalam toko setelah tengah malam. Ada juga yang mengaku melihat bayangan pegawai perempuan berjalan di antara rak meski toko sudah tutup. Nama Dina kembali disebat-sebat, membuat warga semakin gelisah. Suatu sore, seorang ustaz muda bernama Ustaz Raffi datang ke kawasan itu. Ia baru 2 bulan pindah ke Kauman, menggantikan ustaz senior yang wafat. Tubuhnya tinggi, wajahnya lembut, dan tutur katanya halus. Ia mendengar cerita dari jamaah, ibu-ibu pengajian tentang minimarket yang tidak beres, dan tertarik menyelidikinya. Bisa saja hanya fitnah. Katanya, tenang, tapi kalau memang ada yang janggal, lebih baik kita cari tahu sebelum jadi musyrik massal. Malam itu, selepas Isya, Ustadz Raffi memutuskan lewat di depan minimarket. Dari luar, tempat itu tampak normal. Papan bertuliskan belanja sambil berkah menyala terang. Dan dari speaker terdengar murotal lembut. Tapi ketika ia berhenti sejenak, suara murotal itu tiba-tiba berubah nada lirih, berat, seperti seseorang membaca ayat dengan urutan terbalik. Raffi mengerutkan dahi. Ia hafal benar bacaan Al-Quran, tapi kali ini ia tak bisa mengenali surah yang sedang dilantunkan. Seolah-olah ayat itu bukan bacaan manusia. Ia memutuskan masuk. Haji Fadil yang sedang duduk di kasir langsung berdiri sambil tersenyum ramah. Assalamualaikum, Ustadz, sapanya hangat. Jarang sekali Ustadz berkunjung ke tempat saya. Waalaikumsalam, Pak Haji, saya cuma lewat. Toko ini ramai juga ya, meski sudah malam. Alhamdulillah, jawabnya. Rezeki dari Allah Ustadz, tak henti mengalir. Raffi tersenyum tipis, tapi matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di bawah meja kasir, lantainya tampak mengilat, seperti basah, dan aroma wangi pekat menusuk hidungnya. Bau minyak misik bercampur amis. Boleh saya tanya, Pak Haji? Ucap Raffi pelan. Saya dengar warga sering mendengar suara aneh dari toko ini. Apakah benar? Haji Fadil
tertawa kecil. Ah, itu cuma orang-orang suka melebih-lebihkan. Kadang speaker rusak, kadang juga mereka dengar dari arah lain. Namanya juga tempat usaha, pasti banyak yang iri. Nada suaranya tetap tenang, tapi senyum di wajahnya terasa kaku. Raffi hanya mengangguk, lalu berpamitan. Namun begitu ia melangkah keluar, dari arah belakang toko, terdengar suara pintu kayu berderit pelan seperti dibuka dari dalam ruang tersembunyi. Keesokan harinya, Raffi memutuskan menemui Bu Ratna, yang tokonya bersebelahan langsung dengan minimarket. Bu, waktu toko itu buka malam-malam, pernah lihat sesuatu yang aneh? Bu Ratna menatapnya hati-hati. Saya pernah, Ustadz. Malam Jumat, jam 2 pagi, lampu toko masih menyala. Dan saya lihat Pak Haji di dalam, tapi dia bukan sendirian. Ada bayangan besar di belakangnya. Tingginya hampir 2 kali manusia. Raffi terdiam. Ia menulis sesuatu di buku catatannya, lalu berkata pelan, "Ibu jangan bilang ini ke siapa-siapa dulu. Saya akan coba datang lagi malam nanti." Malam Jumat berikutnya, Raffi datang ke minimarket pukul 11. Toko sudah tutup, tapi dari dalam masih terdengar suara murotal samar. Ia bersembunyi di seberang jalan, di balik gerobak sayur. Angin malam membawa bau aneh harum tajam yang menusuk, seperti campuran dupa dan minyak gosok. Lalu, tepat tengah malam, lampu toko menyala terang. Pintu belakang terbuka sedikit. Dan dari celah itu, Raffi melihat Haji Fadil keluar membawa baskom perak. Di dalamnya tampak uang logam, bunga kenanga, dan minyak hitam. Ia duduk di lantai toko, menghadap ke arah kiblat, tapi tangannya menulis sesuatu di udara, huruf-huruf Arab yang dibaca dari belakang. Raffi menahan napas. Ia tahu itu bukan bacaan zikir biasa. Ia pernah mendengar kisah lama dari seorang kiai sepuh. Doa terbalik, amalan terlarang yang digunakan untuk memanggil makhluk bajul putih penarik rezeki yang menuntut tumbal jiwa. Tiba-tiba lampu di sekitar toko padam seketika. Hanya minimarket itu yang tetap menyala. Dari dalam, Raffi melihat bayangan besar muncul di lantai, memanjang hingga menutupi separuh ruangan. Suaranya seperti bisikan yang datang dari dalam tanah. "Fadil, giliranmu sudah dekat." Haji Fadil menggigil, tapi terus membaca doa terbaliknya. Ketika minyak di baskom mulai bergelembung, sosok bayangan itu berubah bentuk menyerupai manusia besar dengan kulit kelabu. Wajahnya tidak jelas, hanya 2 lubang hitam tempat mata seharusnya berada. Raffi nyaris menjerit, tapi menahan diri. Ia mundur perlahan, menatap dari celah kaca. Sosok itu kemudian menunjuk ke arah bawah meja kasir, tempat di mana minyak misik dan uang selalu disimpan. Tak lama kemudian, semua cahaya padam. Suara azan subuh palsu bergema dari speaker toko, tapi nadanya seperti terbalik. Pagi harinya, warga dikejutkan dengan kejadian aneh. Lantai di depan minimarket retak memanjang, dan dari dalamnya keluar bau busuk bercampur wangi menyengat. Haji Fadil tidak membuka toko seperti biasa, dan ketika Raffi datang untuk menemuinya, pegawai laki-laki yang baru menjaga kasir hanya berkata, "Pak Haji sedang uzur, Ustadz. Beliau istirahat di belakang." Tapi, malam itu, ketika Raffi mencoba kembali diam-diam, ia menemukan pintu belakang toko terkunci rapat. Hanya ada tulisan di kaca pintu, "Rezeki tak selalu datang dari doa yang benar." Raffi menatap tulisan itu lama. Angin malam membawa bisikan samar dari arah dalam toko, suara berat, seperti seseorang melafalkan doa dari akhir ke awal. Dan malam itu, ia tahu, ini bukan sekadar bisnis, ini perjanjian. Sejak malam ia mendengar bisikan dari dalam minimarket. Ustadz Raffi tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, suara ayat yang terbalik itu kembali terngiang di kepalanya. Bacaan yang seolah memutar waktu, mengguncang dada, dan membuat jantung berdegup tidak wajar. Pagi itu, Raffi memutuskan untuk menelusuri asal-usul Haji Fadil. Ia mendatangi beberapa jamaah tua yang mengenalnya sejak lama. Salah satunya adalah Pak Thohir, pensiunan guru ngaji yang kini tinggal di pinggiran Kauman. Lelaki itu mengenal Fadil sejak masih muda. "Ah, Fadil," gumam Pak Thohir sambil menatap kosong. "Dulu dia orang baik, rajin ngaji, tapi setelah istrinya meninggal, dia berubah. Waktu itu dia bilang mau merantau ke daerah lereng Gunung Slamet. Katanya
Ingin belajar ilmu hikmah. Ilmu hikmah? Tanya Raffi. Pak Thohir mengangguk pelan. Iya, tapi orang-orang di sana bilang dia justru mendatangi seorang kiai tua yang dikenal nyeleneh. Namanya Kiai Surya Manggala. Katanya bisa membuka jalan rezeki dengan cara memutar doa. Kata-kata itu membuat Raffi tercekat. Memutar doa? Ya, lanjut Pak Thohir, doa-doa yang dibaca dari akhir ke awal. Kalau niatnya salah, yang datang bukan keberkahan, tapi makhluk lain. Dulu sudah ada korban, seorang pedagang kain dari Sokaraja. Usahanya maju pesat setelah berguru ke sana, tapi istrinya meninggal tanpa sebab dan uangnya bau seperti bangkai. Raffi mencatat semua keterangan itu. Ia tahu kini jalannya semakin jelas untuk menghentikan sesuatu yang dilakukan Haji Fadil. Ia harus mencari tahu apa sebenarnya ilmu yang diberikan oleh Kiai Surya Manggala. Beberapa hari kemudian, Raffi melakukan perjalanan ke arah selatan, menuju lereng Gunung Slamet. Ia naik bus tua hingga ke desa Kalipucang, lalu berjalan kaki, menembus jalan berbatu. Udara di sana dingin dan lembab, di tengah kabut tipis. Ia menemukan sebuah rumah panggung tua di antara kebun kopi. Seorang lelaki tua duduk di serambi, mengenakan jubah lusuh dan sorban hitam. Tatapannya tajam, seolah sudah tahu tujuan tamunya, bahkan sebelum disapa. Assalamualaikum, ucap Raffi pelan. Waalaikumsalam, anak muda, jawab lelaki itu datar. Kau datang membawa niat yang berat. Apakah saya sedang berbicara dengan Kiai Surya Manggala? Orang tua itu tersenyum samar. Orang-orang masih memanggilku begitu. Raffi menelan ludah. Saya datang bukan untuk menantang Kiai, tapi saya ingin tahu, apa itu doa terbalik? Kiai Surya tertawa kecil. Orang-orang menyebutnya sesat, padahal itu hanya pemahaman yang tidak lengkap. Alam ini berputar, anak muda. Kalau doa biasa mengalir naik ke langit, maka doa terbalik mengalir turun ke bumi. Ia bukan untuk meminta, tapi memanggil. Memanggil apa? Tanya Raffi. Memanggil yang menjaga rezeki dari bawah tanah. Bajul putih, leluhur yang ditugaskan menjaga aliran kekayaan. Tapi dia tidak datang cuma-cuma. Ia menukar sebagian hidup manusia untuk menjaga arusnya. Raffi berarti Haji Fadil. Ah, Fadil, gumam sang kiai, menatap jauh ke arah kabut. Dia muridku yang paling keras kepala. Kukatakan padanya, ilmu itu bukan untuk dipakai di kota. Tapi dia tak mau dengar. Ia percaya bisa mengendalikan yang dipanggilnya. Sekarang kau kesini karena tahu dia gagal, bukan? Raffi diam, tapi tatapan matanya membenarkan. Kiai Surya tersenyum tipis. Setiap malam Jumat, ia membaca doa yang kuberikan di bawah meja kasirnya, bukan? Itu tempat aliran uang, tempat rezeki bergulir. Tapi dia lupa, setiap bacaan terbalik harus diimbangi dengan bacaan lurus. Kalau tidak, penarik rezeki akan menuntut lebih. Menuntut apa? Nyawa. Tapi bukan miliknya, melainkan milik orang yang berada di bawah pengaruh tokonya. Pegawai, pelanggan, siapapun yang terlibat. Raffi menatap Kiai Surya dengan ngeri. Bagaimana cara menghentikannya, Kiai? Kiai Surya bangkit perlahan, berjalan ke dalam rumah, lalu keluar membawa selembar kertas kuning yang sudah kusam. Di atasnya tergores tulisan Arab gundul, berjejer terbalik. Ini pasangan doa itu, katanya. Kalau kau ingin memutus perjanjiannya, bacalah ini di tempat dia melakukannya, tepat ketika murotalnya berbalik. Tapi ingat, begitu kau mulai membaca, dia akan datang menagih. Siapa yang datang? Yang selama ini disembah dengan nama rezeki. Raffi kembali ke Pekalongan malam itu juga. Perjalanan turun dari gunung terasa berat. Dalam hatinya bercampur takut dan tekad. Ia tahu tugasnya berisiko, tapi kalau dibiarkan, minimarket itu akan terus memakan korban. Sesampainya di Kauman, ia mendapati berita baru. Salah satu pegawai baru Haji Fadil ditemukan pingsan di dalam toko. Tubuhnya kaku seperti patung, matanya terbuka lebar, menatap langit-langit. Tidak ada luka, tapi dari hidungnya keluar cairan hitam berbau wangi. Warga panik, polisi datang, tapi tak menemukan apa-apa. Uang di kasir tetap utuh, tapi Raffi tahu itu bukan kejahatan manusia. Malam itu, ia berdiri di depan minimarket yang kini terasa lebih mencekam dari sebelumnya.
Papan bertuliskan belanja sambil berkah bergoyang ditiup angin. Sementara dari dalam terdengar murotal yang mulai berubah nadanya lagi perlahan, terbalik, dan berat. Raffi menggenggam kertas kuning pemberian Kiai Surya. Ia tahu waktunya sudah tiba. Untuk menghentikan pesugihan ini, ia harus masuk ke dalam, menghadapi Haji Fadil. Dan mungkin juga sesuatu yang lebih gelap dari sekadar makhluk pemanggil rezeki. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah melewati pintu kaca yang terbuka sendiri, seolah menunggunya. Dan dari dalam minimarket, samar-samar terdengar bisikan lirih menyambutnya. "Selamat datang Ustadz, doamu sudah kami tunggu." Langit malam di Kauman tampak aneh malam itu. Bintang seolah tertutup kabut tipis dan angin berhembus membawa aroma wangi menyengat seperti minyak misik yang tumpah. Dari Keyohan, minimarket syariah tampak berkilau terang, lebih terang dari biasanya. Tapi cahaya itu bukan putih kekuningan seperti lampu neon, melainkan berpendar keperakan seperti sinar bulan yang menyinari benda basah. Ustadz Raffi berdiri di depan pintu kaca, menggenggam lembaran kertas kuning dari Kiai Surya. Di dalam kertas itu tertulis doa pemutus perjanjian, ditulis dalam huruf Arab gundul yang tidak sempurna, dengan tanda panah kecil yang menunjukkan arah bacaan terbalik dan lurus. Pintu minimarket terbuka sendiri, diiringi suara lonceng kecil yang berdenting 2 kali. Udara di dalam terasa lebih dingin, meski semua pendingin udara sudah mati. Raffi melangkah perlahan, menyusuri rak-rak penuh barang yang tampak normal: sampo, sabun, mie instan, botol air mineral. Tapi entah kenapa semuanya berembun, seperti baru diambil dari kulkas. Di ujung ruangan, di balik meja kasir, duduk Haji Fadil. Wajahnya pucat, matanya sayu, tapi senyumnya aneh antara lelah dan tenang. "Ustadz Raffi," suaranya serak. "Akhirnya datang juga." "Saya datang bukan untuk mengganggu usaha Bapak," jawab Raffi hati-hati, "tapi untuk menghentikan sesuatu yang sedang Bapak biarkan terus terjadi." Haji Fadil tertawa pelan. "Kau pikir ini bisa dihentikan? Semua ini bukan dosa Ustadz. Ini cuma cara lain untuk menjemput rezeki. Dunia butuh keseimbangan, ada yang berdoa lurus, ada yang berdoa terbalik, dan yang berdoa terbalik memberi tumbal." Potong Raffi tegas. "Dina, pegawai Bapak, jadi korban. Begitu juga pegawai baru itu." Haji Fadil diam sejenak. "Aku tak pernah minta mereka jadi korban. Bajul putih hanya mengambil apa yang seimbang. Makhluk itu tidak menyeimbangkan apapun, Pak Haji. Ia memakan jiwa. Ia bukan rezeki, tapi perjanjian yang mengikat," kata Raffi sambil membuka lipatan kertas kuningnya. "Dan malam ini saya akan memutusnya." Mendengar itu, wajah Haji Fadil berubah, matanya melebar, dan ia segera berdiri. "Jangan lakukan itu. Kau tidak tahu akibatnya." Namun Raffi tak menggubris. Ia mulai membaca doa dari lembaran itu pelan, tenang, dengan intonasi teratur. Bacaan itu terdengar seperti zikir, tapi dengan irama berbeda, seolah memutar udara di sekitarnya. Begitu ayat pertama selesai, seluruh lampu toko berkelip keras, rak-rak bergetar, dan dari speaker terdengar murotal terbalik semakin cepat, seperti sedang melawan bacaan Raffi. Haji Fadil berteriak, "Berhenti, Ustadz!" "Kau membangunkannya." Tapi Raffi justru meninggikan suaranya. Ia membaca ayat kedua, dan tiba-tiba kaca jendela di depan toko pecah berhamburan. Udara berubah dingin menusuk, aroma minyak misik semakin kuat, hingga Raffi hampir muntah karena perih di tenggorokan. Dari bawah meja kasir, lantai mulai retak. Celah-celah hitam muncul, mengeluarkan cairan pekat berwarna abu-abu keperakan. Dari celah itu, terdengar suara napas berat panas, panjang, dan berbunyi seperti desisan ular. Haji Fadil terjatuh, menatap lantai dengan wajah panik. "Tidak, kau tidak seharusnya memanggilnya keluar." Raffi mundur beberapa langkah, tapi terus membaca. Suara murotal di speaker kini berubah jadi jeritan pelan. Rak-rak mulai roboh satu persatu. Lalu, dari bawah meja kasir itu, sesuatu keluar perlahan. Awalnya hanya kabut tebal, lalu muncul bentuk samar seperti seekor buaya raksasa, tapi berdiri tegak dengan tubuh berlapis sisik perak dan mata hitam berlubang.
Kepalanya nyaris menyentuh langit-langit toko, dan dari mulutnya menetes cairan hitam pekat yang menimbulkan suara mendesis saat jatuh ke lantai. Raffi menandok, menahan takut. Suara dalam kepalanya tiba-tiba muncul berat dan bergema, tapi tak berasal dari luar. Kau bukan pemanggilku, kau pembet, aku tak suka pembatal. Pergilah, ucap Raffi tegas dalam doa. Kau tidak berhak atas tempat ini. Makhluk itu mengeluarkan suara menggelegar, lalu menoleh ke arah Haji Fadil. Lelaki tua itu menangis terseduh. Aku cuma ingin rezeki, cuma ingin membangun usaha halal. Kau janji tidak akan mengambil siapapun lagi. Bayangan besar itu menunduk. Kau memutarnya tanpa izin. Kau buka pintu, tapi tak tutup kembali. Maka aku ambil hakku. Makhluk itu mengulurkan tangan besar, memegang bahu Haji Fadil. Lelaki itu berteriak keras. Tubuhnya tersentak seperti disetrum. Kulitnya memucat, lalu mengering, seolah semua darahnya disedot keluar. Dalam hitungan detik, tubuhnya ambruk, membeku seperti patung lilin. Raffi melangkah maju dengan gemetar, melanjutkan bacaan terakhir dari doa pemutus. Suaranya serak, tapi tetap teguh. Dengan nama Allah yang membalik dan mengembalikan, dengan cahaya yang lurus, kututup jalan yang terbuka, dan kuserahkan yang kembali kepadamu. Makhluk itu mengaum keras. Cahaya dari tubuhnya berpendar, lalu retak seperti kaca pecah. Seluruh ruangan bergetar, lampu meledak satu persatu. Angin dingin menyapu dari arah bawah ke atas, menyedot segala benda yang berbau minyak misik, termasuk botol hitam di atas meja kasir. Dalam sekejap, semuanya hening. Hanya tersisa aroma hangus dan udara panas yang naik dari lantai. Tubuh Haji Fadil kini terbaring diam. Wajahnya tenang, seperti orang tidur. Tapi di ujung bibirnya masih mengalir setetes cairan hitam. Raffi terdudak. Nafasnya berat, keringat dingin membasahi punggungnya. Di tangannya, kertas kuning pemberian Kiai Surya kini berubah warna dari kuning menjadi abu-abu kehitaman, lalu hancur perlahan jadi debu. Ketika ia menatap sekeliling, minimarket itu tampak berbeda. Cat dindingnya pudar, beberapa rak terbalik, dan papan neon di luar mati total. Tapi anehnya, udara terasa ringan, tak ada lagi aroma wangi menusuk. Raffi berdiri perlahan dan menatap tubuh Haji Fadil sekali lagi. Semoga Allah mengampunimu, Pak Haji, bisiknya pelan. Kadang manusia terlalu ingin kaya, sampai lupa kalau doa pun bisa salah arah. Ia menutup pintu minimarket dan berjalan menjauh. Di luar, azan subuh mulai berkumandang, namun saat Raffi melangkah ke jalan besar, ia menoleh sekilas ke arah toko. Dari balik kaca yang retak, ia melihat sesuatu. Bayangan Haji Fadil berdiri di belakang kasir, tersenyum samar, dengan lampu kasir yang berkedip sekali sebelum akhirnya padam untuk selamanya. Sudah 3 hari sejak peristiwa itu, minimarket Haji Fadil kini ditutup total. Garis polisi masih terpasang, dan warga sekitar hanya berani lewat dengan membaca doa dalam hati. Mereka masih membicarakan kejadian itu, tentang suara ledakan tengah malam, lampu yang berkedip aneh, dan tubuh Haji Fadil yang ditemukan dalam keadaan kering seperti daun tua. Namun tidak ada satu pun yang tahu bahwa malam itu sesuatu yang lebih besar telah terlepas. Ustaz Raffi kini tinggal di rumah sederhana peninggalan orang tuanya, tidak jauh dari Masjid Agung Pekalongan. Sejak malam kejadian, ia merasa tubuhnya berat. Setiap kali hendak berwudu, air terasa dingin seperti es. Setiap kali membaca doa, ada gema aneh di telinganya, suara seperti seseorang menirukan bacaannya dengan nada terbalik. Pagi itu, selepas salat subuh, Raffi duduk di ruang tamu. Di atas meja, ada surat dari kepolisian mereka, memintanya datang untuk dimintai keterangan tambahan terkait kematian Haji Fadil. Tapi, entah kenapa, sejak semalam, ia merasa tidak tenang. Dari arah dapur, terdengar bunyi piring jatuh. Raffi berdiri cepat, berlari ke sana. Tak ada siapapun di sana, hanya lantai basah dan piring yang pecah jadi 2. Tapi di cermin kecil dekat wastafel, Raffi melihat bayangan hitam melintas di belakangnya secepat kilat. Ia menoleh, tak ada apa-apa. Namun ketika ia kembali menatap cermin itu, ia melihat pantulan dirinya sedang tersenyum. Padahal wajahnya sendiri diam. Ia mundur beberapa langkah, jantungnya berdegup kencang,
Ini sisa energi dari perjanjian itu, gumamnya pelan. Ia teringat pesan terakhir Kiai Surya saat menyerahkan doa pemutus dulu. Doa itu kuat, tapi jika dibaca oleh orang yang belum sepenuhnya bersih, sebagian energi dari perjanjian bisa menempel. Jangan kaget kalau kau mendengar zikir yang tidak biasa setelahnya. Siang itu, Raffi memberanikan diri untuk menemui Kiai Surya di pondoknya di daerah Buaran. Jalanan ke sana sunyi, melewati sawah yang mulai mengering karena kemarau. Di pinggir jalan, beberapa pohon beringin tampak bergoyang pelan, meski angin hampir tak berhembus. Sesampainya di pondok, suasana terasa tenang, tapi berat. Beberapa santri sedang mengaji, dan dari surau kecil terdengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Namun begitu Raffi melangkah masuk, para santri itu menoleh bersamaan, seperti merasakan sesuatu dari dirinya. Ustadz Raffi, suara Kiai Surya pelan, keluar dari ruang belakang. Beliau tampak lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu. Rambutnya memutih, tapi sorot matanya masih tajam. Ada sesuatu yang ikut denganmu, katanya, tanpa basa-basi. Raffi hanya mengangguk. Saya sudah menduganya, Kiai. Sejak malam itu, ada suara aneh setiap kali saya berzikir. Dan kadang, bayangan saya di cermin tak bergerak bersamaan. Kiai Surya menatapnya lama. Makhluk itu bukan hanya jin penjaga. Ia bagian dari perjanjian besar yang telah berjalan lama. Haji Fadil mungkin mengira ia hanya memanggil penarik rezeki. Tapi sebenarnya, ia membuka gerbang, dan kau tanpa sadar menutupnya dengan tubuhmu sebagai kuncinya. Raffi menelan ludah. Maksud, sekarang makhluk itu menempel pada saya? Bukan daya, tapi gema dari perjanjiannya. Kau bagaikan pintu yang tertutup rapat, tapi masih mengeluarkan angin dari celahnya. Hening sejenak, hanya suara burung di luar yang terdengar. Apa yang harus saya lakukan, Kiai? Tanya Raffi. Jangan lawan dengan doa biasa, jawab Kiai Surya pelan. Doa pemutus sudah dilakukan, tapi kini kau butuh doa penyeimbang. Doa yang akan menetralkan energi yang melekat di tubuhmu. Tapi, ia berhenti, wajahnya berubah tegang. Doa itu hanya bisa dilakukan di tempat perjanjiannya pertama kali dibuat. Raffi mengerutkan dahi. Maksud Kiai, di minimarket itu? Kiai Surya mengangguk. Di ruang penyimpanan bawah kasir. Di sanalah segalanya dimulai. Malam itu juga, Raffi kembali ke minimarket. Hujan turun deras, menambah kesan menyeramkan. Lampu, jalan redup, dan papon nama minimarket Syariah Fadil Mart sudah nyaris copot. Ia melangkah masuk dengan senter kecil. Dalam ruangan itu, bau minyak misik masih samar tercium. Lantai bekas retakan sudah ditambal, tapi terasa dingin seperti batu nisan. Raffi duduk di lantai, mengeluarkan kertas kecil bertuliskan doa penyeimbang dari Kiai Surya. Tulisan itu rumit, tapi lebih lembut dari doa pemutus dulu. Ia mulai membaca dengan tenang, namun baru sampai ayat kedua, lampu senter berkedip. Dari ujung ruangan, terdengar suara seretan kaki. Langkah berat, seperti orang menyeret sandal basah. Raffi berhenti membaca. Senter diarahkan ke arah suara. Kosong, tapi dari pantulan kaca etalase, terlihat sosok hitam tinggi berdiri di belakangnya. Wajahnya samar, tapi mata hitam berlubangnya jelas terlihat. Suara berat itu muncul lagi kali ini di dalam kepalanya. Kau menutup jalanku, tapi kau juga membuka dirimu. Raffi menutup mata, memaksa dirinya tetap membaca doa penyeimbang. Suaranya bergetar, tapi terus mengalun. Bayangan itu mendekat. Udara makin dingin, lantai basah, seperti darah yang baru menetes. Di tengah bacaannya, sosok itu tiba-tiba berhenti, lalu berjongkok di hadapan Raffi. Suaranya pelan, tapi menusuk. Aku bukan ingin kau, aku ingin rumahku. Biarkan aku kembali. Raffi membuka mata perlahan. Tempatmu sudah tertutup. Pergilah dengan tenang. Bayangan itu menggeram keras. Senter mati total. Raffi menutup mata lagi dan membaca bagian terakhir dari doa penyeimbang. Dalam sekejap, udara di ruangan itu bergetar. Rak-rak bergoyang, botol-botol pecah, dan dari lantai keluar cahaya putih membentuk pusaran kecil. Bayangan hitam itu berteriak suara panjang yang menggetarkan dada,
sebelum akhirnya tersedot ke dalam cahaya dan menghilang. Hening, hujan di luar berhenti. Raffi membuka mata. Di hadapannya kini hanya ada lantai yang retak kecil. Senter menyala kembali, dan udara terasa hangat. Ia tersenyum lega, meski tubuhnya lemas. "Selis," bisiknya. Namun saat ia hendak berdiri, sesuatu membuatnya terdiam. Di dinding, bayangan dirinya tampak masih duduk bersila. Padahal, ia sudah berdiri. Bayangan itu menoleh, lalu tersenyum. Udara malam Pekalongan terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan baru saja reda, meninggalkan kabut tipis yang menempel di jendela rumah Ustadz Raffi. Di dalam rumah, lampu minyak redup menyala. Ia duduk di lantai ruang tamu, menatap kosong ke arah cermin besar di depannya. Sudah 3 hari sejak kejadian di minimarket itu. Ia yakin sudah menutup gerbang perjanjian dan menenangkan makhluk yang disebut-sebut sebagai penarik rezeki. Tapi sejak saat itu pula, ada hal aneh terjadi pada dirinya. Setiap kali ia bercermin, bayangannya tidak selalu mengikuti gerakannya. Kadang terlambat sepersekian detik, kadang justru bergerak lebih dulu. Dan malam ini, sesuatu terasa jauh lebih salah dari biasanya. Cermin itu berembun perlahan, meski udara di dalam ruangan kering. Raffi mencondongkan badan, mencoba membersihkannya dengan tangan. Tapi begitu ia mengusap permukaannya, pantulan di sana tidak ikut bergerak. Bayangannya menatapnya balik dan tersenyum. "Assalamualaikum." Suara itu berat, serak, seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Raffi mundur 1 langkah. "Siapa kamu?" Bayangan itu menunduk, lalu menjawab pelan, "Aku adalah Gema yang tersisa. Kau memutus perjanjianku, tapi kau membuka jalan untukku hidup di dalam dirimu." Dada Raffi terasa sesak. Ia memegang dada kiri, merasakan detaknya kacau. "Tidak, aku sudah menutup semuanya. Kau tidak punya tempat lagi di dunia ini." Bayangan itu tertawa, tawa panjang yang menggema sampai membuat kaca jendela bergetar. "Tempatku adalah cahayamu sendiri. Kau membaca doa dengan lidah yang bergetar antara dunia dan gaib. Kau membukakan jalan dengan imanmu sendiri." Tiba-tiba lampu minyak padam, meninggalkan kegelapan total. Dari arah dapur, suara piring berjatuhan terdengar lagi. Diikuti suara langkah kaki menyeret sesuatu. Raffi segera mengambil Al-Quran kecil di rak, membacakan ayat kursi dengan suara lantang. Tapi di tengah bacaannya, suaranya sendiri mulai terdengar aneh. Separuh dari bibirnya melafalkan ayat dengan benar, separuh lainnya seperti membaca huruf-huruf itu dari akhir ke awal. Tangannya bergetar. Ia menjatuhkan mushaf itu ke lantai. Dari pantulan kaca jendela, bayangannya kini berjalan pelan mendekat. Padahal tubuhnya sendiri diam di tempat. Keesokan harinya, Raffi memberanikan diri menemui Kiai Surya lagi. Tapi sesampainya di pondok, para santri justru memandangnya dengan wajah tegang. Salah satu di antaranya, Hasan, mendekat dengan ragu. "Maaf, Ustadz, Kiai tidak bisa menemui siapapun hari ini. Sejak semalam, beliau sakit." Katanya, setiap kali mau salat, beliau mendengar suara azan yang terbalik. Raffi tertegun. "Azan terbalik?" Hasan mengangguk pelan. "Iya, dan beliau menyebut nama sampean sebelum pingsan." Perasaan bersalah menghantam Raffi seperti gelombang besar. Ia sadar, gema perjanjian itu tidak hanya melekat padanya. Ia menular, menembus ruang dan hati siapapun yang bersinggungan dengannya. Ia berlari keluar dari pondok, menuju arah masjid kecil di tepi jalan. Di sana, ia melihat beberapa warga sedang berkerumun. Di tengah lingkaran itu, seorang ibu tua menjerit-jerit, menatap langit dengan mata kosong. "Dia datang lagi," teriak yang dari minimarket itu. Suaranya ada di udara, bacaannya kebalik semua. Raffi mendek. Suara lirih itu memang terdengar samar di udara, seperti bisikan dari arah barat. "Allahu Akbar, Rabraka, Uhala." Suara itu semakin keras, bergema dari pengeras suara masjid. Meski tidak ada siapapun di sana, Raffi langsung berlari ke ruang kontrol masjid, mencabut kabel amplifier dengan gemetar. Tapi suara itu tidak berhenti, malah semakin nyaring, seolah berasal dari dalam dinding. Lalu tiba-tiba, listrik padam di seluruh kampung. Jalep total. Dan di tengah kegelapan itu, suara tawa yang sama seperti di rumahnya tadi malam terdengar lagi, menggema dari segala arah. Malam itu,
Raffi berusaha memusatkan pikirannya. Ia sadar ini bukan lagi gangguan jin biasa. Makhluk itu mencoba menembus realitas dan mengambil alih kesadarannya. Ia duduk bersila, menatap nyala lilin di depannya. "Kalau kau ingin berbicara, keluarlah," katanya pelan. "Tapi jangan ganggu mereka. Ambil aku saja." Bayangan di dinding bergerak pelan, lalu membentuk sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala. "Kau pikir aku ingin tubuhmu? Aku ingin doa itu. Aku ingin suara yang bisa membuka jalan di antara dua dunia." Raffi menendang. "Doa pemutus." Bayangan itu menggeleng. "Doa terbalik yang dulu dibaca oleh Haji Fadil. Kau menutupnya, tapi aku masih mengingat setiap katanya." Raffi mulai membaca istighfar berulang-ulang. Tapi semakin lama, semakin sulit baginya membedakan mana suaranya sendiri dan mana suara yang menirunya. Dua suara itu tumpang tindih, menciptakan gema yang membuat telinganya berdenging. Darah menetes dari hidungnya. Lilin padam, dan di dalam kegelapan itu, suara makhluk itu berbisik. "Jika kau berhenti melawan aku akan diam. Jika setiap ayat yang kau baca akan memanggilku lebih dekat." Tubuh Raffi gemetar hebat. Ia menggenggam kepalanya, mencoba menahan bisikan itu. Namun setiap kali ia mengucap zikir, bayangannya di dinding bergerak semakin cepat, membentuk pusaran hitam di belakangnya. Lalu terdengar ketukan keras di pintu depan. 3 kali. Raffi menoleh. Suara itu berhenti. Ia berjalan perlahan ke arah pintu. Tapi sebelum sempat membukanya, suara dari luar terdengar lirih, seperti berasal dari ribuan mulut yang berbicara bersamaan. "Buka pintunya, Ustadz. Kami hanya ingin ikut berzikir." Raffi. Suara itu semakin keras, diikuti dengan dentuman hebat di dinding dan getaran di lantai. Jendela pecah, lilin menyala lagi dengan nyala biru pucat. Dari pantulan kaca, terlihat puluhan wajah samar berdiri di luar, menatap langsung ke arahnya. Semuanya tanpa mata. Ia teriak sekuatnya, "Allahu Akbar!" Suara itu berhenti seketika. Rumah kembali hening. Tapi Raffi tahu, malam itu belum selesai. Ia sadar gema perjanjian itu kini bukan hanya di dalam dirinya, tapi telah menyebar, menempel pada setiap suara yang pernah mendengar doa terbalik itu. Dan dari dalam cermin di ruang tamu, bayangannya tersenyum lagi, kali ini dengan mulut yang mulai bergerak lebih dulu dari dirinya. Hujan kembali turun deras. Malam itu, petir menyambar langit Pekalongan, seperti retakan cahaya di atas kota tua yang tertidur. Di dalam rumah kecil di Kauman, Ustadz Raffi berdiri di depan jendela. Matanya sayu, kulitnya pucat, dan suaranya serak seperti orang yang berhari-hari tak tidur. Ia menatap bayangannya di koka jendela, yang kini sudah tak lagi menirukan gerakannya. Bayangan itu berdiri dengan posisi tangan terlipat, seolah sedang menatap balik dengan senyum sinis. "Berhenti menyiksaku," bisik Raffi pelan. Namun bayangan itu menjawab dengan suara berat, gema yang sama, seperti dari minimarket dulu. "Kau yang memanggilku, kau yang membuka pintu. Aku hanya menempati tempat yang kosong di dalam hatimu." Raffi mundur beberapa langkah, menarik napas dalam. Di tangannya tergenggam lembaran kertas lusuh, salinan doa terbalik yang dulu ditemukan di bawah meja kasir Haji Fadil. Ia telah menyalinnya demi satu tujuan, melawannya dengan caranya sendiri. Tapi itu berarti ia harus membaca doa yang sama. Doa yang dulu digunakan untuk memanggil makhluk penarik rezeki. Doa yang bisa memanggil atau membakar, tergantung niat hati pembacanya. Sejak malam terakhir, seluruh warga Kauman dicekam ketakutan. Masjid-masjid yang biasanya ramai, kini sepi. Suara azan sering terdengar terbalik, dan beberapa orang mengaku melihat bayangan Haji Fadil berdiri di depan minimarket yang sudah ditutup polisi. Anak-anak dilarang keluar malam. Bahkan pedagang yang biasa buka sampai larut memilih menutup lebih cepat. Beberapa warga mulai berbisik bahwa doa terbalik itu belum selesai, bahwa ada seseorang yang menjadi wadah baru bagi makhluk pesugihan itu. Dan nama yang sering disebut adalah Raffi. Sore itu, Hasan, santri muda dari Pondok Kiai Surya, datang ke rumah Raffi dengan wajah panik. "Ustadz, Kiai Surya sadar sebentar.
dan memanggil nama Ustadz. Katanya, makhluk itu belum pergi. Ia malah menyebar lewat gema dari suara Ustadz sendiri. Raffi menatapnya tajam. Kau maksud? Hasan mengangguk, terisak. Setiap kali Ustadz mengaji di masjid, sebagian santri mendengar bacaan itu kebalik. Mereka kerasukan. Ustaz, Raffi menatap tangannya sendiri. Ia sadar, gema itu kini bukan hanya di pikirannya. Ia sudah menyatu dengan suaranya. Setiap kata doa, setiap kalimat ayat suci yang keluar dari mulutnya, membawa dua arti. Satu untuk Tuhan, satu untuk sesuatu yang lebih gelap. Berarti, aku harus mengakhirinya malam ini, gumamnya. Malam itu, Raffi berjalan menuju minimarket tua yang kini sudah porak-poranda. Hujan turun deras, udara pekat dengan aroma besi dan minyak. Garis polisi terlepas sebagian. Menari tertiup angin. Dari dalam, cahaya merah samar terlihat, seolah ada api menyala di lantai bawah. Ia melangkah masuk. Rak-rak sudah roboh, kaca pecah berserakan, tapi meja kasir masih berdiri tegak di tengah ruangan. Di bawah ada bekas lingkaran hitam, tempat dulu Haji Fadil membaca doa. Kebaliknya, Raffi berdiri di tengah ruangan dan mulai membuka kertas lusuh itu. Di luar, petir menyambar berulang kali, membuat bayangan di dinding menari-nari seperti hidup. Aku tahu kau mendengar, ucap Raffi dengan suara berat. Malam ini, aku tidak melawanmu dengan doa suci. Aku akan menantangmu dengan doa yang sama. Tapi niatku bukan memanggilmu, melainkan membakar jembatanmu. Bayangan di dinding tampak bergetar. Suara tawa serak bergema di udara. Kau berani membaca doaku dengan niat berlawanan, maka tubuhmu akan jadi persembahan. Raffi tidak menjawab. Ia mulai membaca. Kata demi kata mengalun, terbalik, terdengar seperti desis ular yang membelit udara. Il Allah, H. Rabkaot. Setiap suku kata yang ia ucapkan, udara di sekitarnya semakin panas. Lantai mulai bergetar. Dari celah retakan, asap hitam keluar perlahan, membentuk pusaran di bawah kasir. Tiba-tiba dari luar, Hasan berlari masuk sambil berteriak, "Ustadz, berhenti!" Kiai Surya bilang, kalau doa itu dibaca dengan niat salah sedikit saja, yang keluar bukan cahaya, tapi neraka. Raffi menatapnya tajam. Matanya kini berwarna kemerahan. Aku tahu Hasan, tapi jika aku berhenti, semuanya akan ikut musnah, termasuk kau. Suara dari dalam lantai berubah menjadi teriakan. Bayangan-bayangan mulai muncul di dinding, menirukan wajah-wajah warga Kauman. Ada wajah Haji Fadil, ada Dina, bahkan wajah Kiai Surya yang menatap dengan sorot sedih. Kau pikir doa bisa membakar kami? Doa adalah jembatan. Kau sudah berdiri di tengahnya. Kau tidak bisa kembali. Petir menyambar, membuat kaca pecah bersamaan. Raffi terus membaca. Suara terbalik itu semakin keras, hingga tak lagi terdengar seperti bahasa manusia. Hasan berlutut, menutup telinga, tapi suaranya seperti menembus tulang. Lantai kasir retak. Dari dalam retakan, muncul tangan hitam besar yang mencoba menarik Raffi ke bawah. Ia menahan dengan sekuat tenaga, terus membaca, meski suaranya bergetar. Kalau memang kau tinggal di dalam doaku, maka biarlah doa ini jadi api untukmu. Asap hitam menjerit, dan dalam sekejap, seluruh ruangan dipenuhi cahaya merah menyilaukan. Rak-rak terbakar tanpa api, kaca meleleh, dan suara seperti ribuan orang menjerit bersamaan terdengar dari dalam lantai. Hasan mencoba menarik Raffi, tapi tubuh Ustadz itu sudah mulai diselimuti cahaya menyilaukan. "Ustadz, berhenti! Nanti kau ikut terbakar." Raffi menatap Nia, setengah wajahnya sudah seperti bara, tapi senyum tenang tergambar di bibirnya. "Kalau itu harga untuk menutup gerbang ini, biarlah aku yang jadi kuncinya." Ledakan besar terdengar sampai radius 1 kilometer. Warga yang mendengar segera berlari ke arah minimarket, tapi yang tersisa hanya puing-puing hangus dan hawa panas yang masih mengepul dari tanah. Hasan ditemukan pingsan tak jauh dari lokasi dengan luka bakar di tangan. Sot, ia sadar. Ia hanya berkata satu kalimat, "Ustadz Raffi." Membaca doa itu sampai akhir. Dan ketika dia selesai, suara terbalik itu lenyap dari udara. Sejak malam itu, tak ada lagi azan,
yang terdengar terbalik. Namun setiap hujan deras turun di Pekalongan, orang-orang bersumpah mendengar bisikan halus di angin malam, suara seseorang yang sedang berdoa, pelan, tapi dengan irama terbalik. Dan jika kau berdiri di reruntuhan minimarket itu, kadang masih terlihat bayangan seorang ustaz muda sedang bersujud di tengah bara. Namun bayangannya tidak pernah ikut bergerak ketika petir menyambar. Apakah kamu ingin saya lanjutkan ke bab 10 penutup yang akan menjadi penyelesaian akhir, mengungkap rahasia asal-usul, doa terbalik, dan nasib akhir Raffi setelah peristiwa ledakan di minimarket? Pagi setelah ledakan di minimarket itu, hujan berhenti sepenuhnya. Langit Pekalongan berwarna kelabu pucat, seperti lembaran kain yang kehilangan warna. Aroma gosong masih tercium di udara, bercampur bau tanah dan abu yang berterbangan. Warga berdiri di sekeliling lokasi, memandangi reruntuhan bangunan yang kini tinggal puing hitam. Tidak ada api, tidak ada asap besar, hanya hawa panas yang masih menyengat. Petugas kepolisian memasang garis kuning kembali, dan tim pemadam mencari sisa tubuh manusia di antara reruntuhan. Tapi tak ada siapapun di sana. Tidak ada jasad Haji Fadil, tidak ada jasad Ustaz Raffi. Yang ditemukan hanya selembar kertas gosong di bawah meja kasir yang hangus sebagian. Di atasnya tertulis huruf Arab terbalik yang sulit dibaca, namun di bagian bawah masih bisa terbaca samar. Doa ini hanya akan berhenti jika dibaca dengan hati yang tidak meminta apapun. Beberapa hari berlalu, Kauman kembali sepi. Masjid yang dulu ramai, kini hanya diisi segelintir jamaah. Namun pada malam-malam tertentu, terutama saat hujan turun, warga sering melihat cahaya samar muncul di lokasi minimarket. Bukan api, tapi seperti bayangan orang sedang bersujud, memantulkan sinar dari dalam tanah. Kabar itu menyebar cepat. Sebagian percaya bahwa roh Raffi masih berdoa di tempat itu, menjaga agar pintu pesugihan tidak terbuka lagi. Sebagian lain, terutama orang-orang tua, berkata bahwa Raffi tidak mati, melainkan menjadi penjaga doa, makhluk di antara dunia nyata dan gaib, yang suaranya hanya bisa didengar oleh mereka yang hatinya bergetar antara iman dan keserakahan. Suatu malam, Hasan duduk di tepi reruntuhan itu sendirian. Hujan turun lembut, membasahi bata-bata hitam yang sudah mulai ditumbuhi lumut. Di tangannya ada mushaf kecil yang dulu sering dibawa oleh Ustaz Raffi. Ia menatap ke langit yang memantulkan cahaya petir jauh di utara. Kalau kau masih di sini Ustadz, aku ingin tahu, apakah kau menyesal? Gumamnya pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara gemericik air dan angin yang berembus pelan. Tapi kemudian samar-samar terdengar suara dari arah puing-puing yang basah, lembut, dalam, menenangkan. Tidak ada doa yang sia-sia. Hasan, hanya niat manusia yang membuatnya berubah arah. Hasan menatap sekeliling, matanya membesar. Suaranya jelas sekali, seolah Raffi berdiri tepat di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Yang ada hanya bayangan samar di tanah basah. Bentuknya mirip sosok bersorban, sedang bersujud. Air mata menetes di pipi Hasan. Ia menunduk dan membaca doa Al-Fatihah. Kali ini dengan niat yang benar-benar tulus. Dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, ia merasa udara di sekitar tempat itu menjadi hangat dan tenang. Beberapa bulan kemudian, sebuah warung kecil berdiri tak jauh dari lokasi bekas minimarket itu. Warung sederhana dengan papan nama kayu bertuliskan doa dan kopi 24 jam. Warung itu dijalankan oleh Hasan dan beberapa mantan pegawai minimarket. Mereka ingin membangun tempat usaha baru, tapi dengan cara yang halal dan bersih dari keserakahan. Banyak orang yang datang, bukan hanya untuk minum kopi, tapi juga untuk mendoakan arwah yang terlibat dalam tragedi itu. Setiap malam Jumat, suara salawat terdengar lembut dari warung itu, menggantikan suara murotal yang dulu terdistorsi menjadi doa terbalik. Suatu malam, saat warung mulai sepi, seorang pria tua datang, berjubah putih kusam, wajahnya teduh tapi asing. Ia memesan kopi hitam dan duduk di pojok. Ketika Hasan mengantarkan pesanan, pria itu menatapnya dan berkata, "Tempat ini kini tenang, tapi jangan pernah lupa, doa bisa menjadi pedang bermata dua. Bila dibaca untuk meminta dunia,
dunia yang akan menelanmu. Hasan terpaku. Apakah Bapak mengenal Ustadz Raffi? Pria itu tersenyum samar. Aku mengenalnya. Tapi sekerong, biarkan ia beristirahat. Ia sudah membayar lunas semua doa yang terbalik. Lalu pria itu berdiri, meninggalkan secarik uang logam di meja. Begitu Hasan hendak mengambilnya, koin itu pecah menjadi debu hitam, dan udara di sekitar meja terasa lebih dingin. Saat ia menatap ke pintu, pria itu sudah tidak ada. Namun di kursi tempatnya duduk, ada tulisan kecil di kayu yang sebelumnya tidak ada. Doa yang benar adalah doa yang tak meminta apa. Malam itu, Hasan menutup warung lebih awal. Ia berdiri di depan reruntuhan lama. Kini sudah ditumbuhi rumput liar dan bunga liar yang mekar, diam-diam di sela batu. Ia tersenyum kecil, lalu menundukkan kepala dan berdoa dengan sepenuh hati. Tidak untuk meminta rezeki, tidak untuk meminta perlindungan, tapi untuk mengucap terima kasih pada orang yang mengajarkannya arti doa sebenarnya. Dan ketika angin malam berembus lembut, terdengar suara seperti bisikan, tenang, damai, seolah menyambut, amin. Cerita ini mengingatkan bahwa doa bukan alat untuk memaksa langit menuruti keinginan manusia. Doa adalah cara hati menundukkan diri, bukan untuk memperoleh dunia, melainkan untuk menjaga agar dunia tidak menguasai kita. Ketika keserakahan menyusup ke dalam ibadah, bahkan bacaan suci pun bisa menjadi gerbang bagi kegelapan. Karena pada akhirnya, bukan kata-kata yang menentukan arah doa, tetapi niat di dalam hati. Cerita ini hanyalah fiksi. Seluruh nama tokoh, tempat, dan kejadian hanyalah hasil imajinasi penulis. Tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun, baik individu, kelompok, maupun institusi tertentu. Segala bentuk ritual, doa, terbalik, atau pesugihan yang disebut dalam cerita tidak berdasarkan praktik nyata dan tidak untuk ditiru dalam bentuk apa pun. Cerita ini dibuat semata-mata untuk hiburan dan refleksi moral, bahwa dalam kehidupan nyata, jalan rezeki yang benar hanyalah melalui usaha, kejujuran, dan doa yang tulus.